Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Seperti biasa kepada ketua kelas, Dwi, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Pak mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah hadir tepat waktu dalam kegiatan kita hari ini. Pak harapkan kalian selalu aktif ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini juga Pak selalu mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya, agar nanti kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan baik dan tertib. Mari kita sepakati tanda-tanda yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, jika anak-anak nanti menyatakan persetujuan atau sudah mengerti, tidak ada hal yang ingin ditanyakan, silakan angkat jempolnya seperti ini. Tadi sebelum kita melakukan kegiatan Zoom ini, Pak sudah membagikan presensi melalui peranala Google Form, melalui WAG. Nah, di sana juga sudah Pak cek kehadiran anak-anak, ternyata anak-anak sudah mengisi tepat waktu ya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak sudah disiplin dan bertanggung jawab. Siapa di antara anak-anak yang masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasan teks persuasi. Terima kasih. Bagus sekali ya. Berikan jempol untuk Ageng anak-anak. Ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teks persuasi ya, khususnya pada kegiatan menelaah struktur dan menganalisis isi ya, menganalisis isinya dari segi kebahasaannya. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik ya. Menurut anak-anak, apa yang membuat kedua rumah tersebut berbeda begitu? Menurut saya yang membuat kedua rumah tersebut berbeda yaitu karena rancangannya. Menurut anak-anak, apakah dalam membuat teks kita juga perlu merancangnya? Menurut saya, dalam kegiatan membuat teks juga diperlukan kegiatan merancang agar tulisan agar lebih bagus. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya. Nah, hari ini anak-anak akan mempelajari kegiatan merancang teks persuasi. Nah, adapun kegiatan kita pada hari ini ya, yang pertama nanti kalian akan mengamati video. Pak ingatkan sekali lagi, kalian harus mencapai nilai ketuntasan minimal dari sekolah adalah 85. Hari ini kita akan belajar merancang kerangka teks persuasi. Nah, sekarang akan Pak putarkan sebuah video. Silakan kalian simak video tersebut dan siapkan alat tulis untuk mencatat ya pokok-pokok isi dari video tersebut. Zaman sekarang kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Siapa yang bisa menyampaikan perincian ya atau kalimat topik pada video tersebut? Perincian dari video tersebut adalah pendidikan Indonesia memprihatinkan karena ranking pelajar Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 68 pelajar dari 8 negara. Ya, bagus. Bagus ya Dilan ya. Jadi Dilan sudah mulai aktif sekarang. Nah, pertahankan ya Dilan ya. Jadi yang disampaikan Dilan itu di awal ya. Pendidikan di Indonesia memprihatinkan karena ranking pelajar Indonesia berada di peringkat 65 dari 68 negara. Nah, itulah yang harus kita ubah ya mulai dari sekarang. Nah, selain Dilan, silakan Pak berikan kesempatan lagi. Menurut saya perincian informasi yang nomor 2 adalah anggaran untuk pendidikan sebesar 444 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total APBN. Bagus ya. Dayu Hari juga sudah mulai aktif ini. Jadi Dayu mengatakan anggaran pendidikan itu 20% dari total APBN. Nah, namun kenyataannya itu berbeda karena kita masih dalam peringkat
terendah begitu. Semoga bisa diperbaiki. Nah, bagus sekali tadi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian ya dalam kegiatan tanya jawab. Nah, mari kita apresiasi ya jawaban-jawabannya. Ikuti Pak ya anak-anak ya. Good job. Good job. Luar biasa. Mungkin di antara kalian ada yang masih kurang paham atau ada hal yang ingin dipertanyakan. Pak, persilakan. Saya ingin bertanya, apakah perincian persuasi harus dibuat secara lengkap? Terima kasih, Pak. Nah, bagus ya pertanyaan dari Marsha. Apakah perincian persuasi itu harus dibuat lengkap seperti itu? Nah, silakan siapa yang dapat membantu Pak menyampaikan tanggapannya. Perincian persuasi baiknya ditulis dengan kalimat yang singkat saja. Nanti kalimat-kalimat tersebut dikembangkan menjadi satu teks yang utuh. Ya, bagus ya. Jadi Nova dan Dayu Intan jawabannya hampir serupa ya. Jadi perincian persuasi itu boleh dibuat inti-intinya saja atau ditulis dengan kalimat-kalimat yang singkat. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Pak sampaikan, pada kegiatan selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Hari ini kalian akan merancang sebuah teks persuasi. Nah, masing-masing ini silakan kalian isi dengan kaidah kebahasaan. Kalian akan berikan waktu selama 40 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, jadi anak-anak silakan kerjakan LKPD tersebut dengan cara berdiskusi melalui WAG bersama kelompok kejarnya. Ya, silakan anak-anak di sana berdiskusi, berkolaborasi ya, mencari berbagai referensi baik dari media cetak seperti tadi ya, media daring ya, maupun buku-buku yang lainnya. Nanti setelah 40 menit, Pak akan memberikan pranala Zoom berikutnya. Ya, ingat kalian juga harus masuk tepat waktu. Nah, anak-anak, selamat datang kembali. Tadi sudah 40 menit kalian mengerjakan LKPD-nya dan Pak lihat juga kalian sudah berdiskusi dengan baik. Nah, anak-anak, seperti yang Pak sampaikan tadi, sekarang kalian akan mempresentasikan LKPD yang telah kalian buat secara berkelompok, ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 2. Nah, di sini struktur yang pertama ada pengenalan isu. Kebahasaannya yaitu kata teknis, konjungsi argumentatif, dan juga fakta. Itu terdapat di paragraf 1. Perincian persuasinya yang pertama, dunia pendidikan terdampak pandemi COVID-19. Dan yang kedua, pemberlakuan pembelajaran secara daring sejak pandemi COVID-19. Ya, bagus sekali ya. Jadi Yani sudah membuat strukturnya juga sudah ya, kebahasaannya juga sudah, ada beberapa kebahasaan di sana yang disampaikan. Perincian persuasinya tadi seperti yang dipresentasikan juga sudah sesuai ya dengan ciri-ciri dari masing-masing strukturnya. Sekarang siapa yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda? Makasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok 5. Struktur yang kedua, rangkaian argumen. Ada kebahasannya saya menggunakan fakta, opini, kata teknis, kata kerja mental, dan konjungsi argumentatif. Paragrafnya dari paragraf 3 sampai paragraf 5. Rincian persuasinya, yang pertama, kegiatan belajar mengajar kurang maksimal dalam pembelajaran daring. Yang kedua, sebagian besar guru dan siswa belum memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring. Yang ketiga, banyak kendala-kendala dalam pembelajaran daring, seperti masalah kota, jaringan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, jadi sudah bagus ya presentasi dari Yani dan Lydia ya, selaku perwakilan kelompok 2 dan kelompok 5. Nah, mereka sudah jelas ya dalam merinci persuasinya, setiap paragrafnya juga sudah jelas, kaidah kebahasaannya, kemudian paragrafnya juga sudah jelas ya, nanti pengenalan isunya pada paragraf keberapa, kemudian rangkaian argumennya pada paragraf keberapa, selanjutnya penegasan ulangnya pada paragraf keberapa, dan berikutnya ada ajakannya pada paragraf keberapa juga sudah jelas. Nah, yang paling penting adalah perincian persuasinya sudah menunjukkan ciri-ciri dari struktur tersebut. Ya,
Nah, bagi anak-anak yang lain, apabila masih terdapat kekeliruan, Pak berikan kesempatan kalian untuk merevisi LKPD yang telah kalian kumpulkan tadi di Google Classroom ya. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Apakah dalam setiap struktur itu harus lengkap kaidah kebahasaannya, Mas? Ya, bagus sekali Ageng ya. Jadi pertanyaannya kritis. Apakah kaidah kebahasaan dalam setiap unsur itu harus ada semuanya? Menurut saya, dalam satu struktur tidak perlu tercantum seluruh kaidah kebahasaan. Bisa 1, 2, atau lebih tergantung keinginan kita. Asalkan nanti ketika dalam suatu teks yang utuh, kita mencantumkan seluruh kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Devi dan juga dari Lia. Nah, anak-anak, teks persuasi yang bagus itu adalah dalam satu teks persuasi, artinya dalam keempat strukturnya itu diusahakan ada ke-7 unsurnya. Sekarang siapa yang bisa membantu Pak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan? Kegiatan presentasi yang telah dilakukan oleh Yani dan Lydia menurut saya sudah sangat bagus, Pak. Dalam mewakili kelompoknya mempresentasikan rancangan hasil teks persuasi yang telah dibuat. Rancangan yang telah dibuat juga sudah menunjukkan ciri struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Selain itu, perincian kalimat-kalimat yang telah dibuat juga sudah singkat, padat, dan jelas. Ya, terima kasih ya Devi ya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Devi, ya baik Lydia maupun Yani tadi dalam kegiatan mempresentasikan sangat baik. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Pak untuk merangkum kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Jadi hari ini kita telah belajar mengenai merangkai karangan teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini seperti kata Dayu tadi, kita telah merangkai atau merancang kerangka teks persuasi ya. Nah, tadi anak-anak sudah menentukan tema yakni pembelajaran daring ya, juga sudah membaca berbagai referensi ya untuk dapat membuat perincian persuasinya. Nah, dalam kegiatan tadi pun anak-anak juga sudah aktif ya. Tadi ada Dilan ya, Dayu Ari, Surya, Bagus, ada Sena, ada Janet dan yang lainnya juga sudah baik, sudah aktif. Nah, apakah ada hambatan-hambatan yang anak-anak rasakan ketika mengikuti pembelajaran ini? Di sini saya mengalami kesulitan dalam menentukan kaidah kebahasaan yang akan digunakan dalam setiap struktur teks persuasi. Jadi Pak, mohon solusinya. Kaidah kebahasaan itu bisa disesuaikan dengan struktur persuasinya. Nah, berikutnya adalah pernyataan ajakan. Sudah pasti kaidah kebahasaan yang pertama harus ada di sana adalah ajakan. Nah, anak-anak, apakah ada manfaat yang kalian rasakan ketika kalian mengikuti pembelajaran ini? Kalau saya pribadi merasa senang dengan adanya kegiatan pembelajaran hari ini. Karena dengan adanya rancangan yang baik, saya jadi dipermudah dalam menyusun dan mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi suatu teks yang utuh. Seperti itu, Pak. Kalau Lia tadi mengatakan merasa senang karena bisa mempermudah dalam menyusun nanti ya suatu teks berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, mungkin anak-anak yang lain merasakan manfaat yang sama atau mungkin berbeda ya, tetapi intinya hari ini kita telah mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam merancang teks persuasi. Nah, apakah ada hal-hal lain lagi yang ingin anak-anak tanyakan? Pak, persilakan. Ya, jika tidak ada, pada pertemuan berikutnya, nah pembelajarannya lebih menarik lagi daripada hari ini. Anak-anak akan membuat ya sebuah teks. Teks apa yang anak-anak buat? Nah, itu nanti Pak beritahu pada pertemuan berikutnya ya. Namun sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa bersama karena sudah diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak, akhiri kegiatan kita hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.